Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Biru Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu seorang dosen pendidikan agama. Beliau adalah Bapak Muhammad Ulian. Selamat datang Mas Ulian. Oh ya, selamat datang Mbak Fitri. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang perayaan Hari Raya Idul Adha. Kebetulan hari ini merupakan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 atau 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Nah, sebelum kita membahas tentang perayaan Idul Adha nih, Mas Ulian apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat. Alhamdulillah. Mengapa kita merayakan Idul Adha? Apa sih makna dan tujuan utama dari perayaan Idul Adha itu sendiri? Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitri. Ya, jadi kalau kita dari kecil itu pasti terkenang gitu ya. Pada waktu zaman dulu itu kita sering, ketika Idul Adha yang paling berkesan itu, kalau saya itu sering nonton pemotongan hewan-hewan. Ya. Seperti sapi ataupun kambing. Ya. Kalau kerbau saya belum pernah lihat. Ya, nah, sama. Di saya juga tidak ada. Ya. Oh, ya. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Ya. Karena mungkin kalau di daerah sini mayoritas yang dikorbankan adalah sapi ataupun kambing. Tapi kalau mungkin Mbak Fitri nanti haji ke Mekah, amin. Amin. Ya nanti Allah. Amin. Hewannya beda. Di sana ada unta juga. Ya. Ya, jadi kalau Idul Adha itu sebagian ulama mengatakan bahwa Idul Adha itu artinya adalah Idul itu adalah kembali. Adha itu penyembelihan atau menyembelih. Udhiyah gitu ya, sering disebut dengan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Ini adalah salah satu dari 2 hari raya besar di dalam Islam. Benar. Selain Idul Fitri, seperti namanya Mbak Fitri. Iya. Ya. Kalau Idul Fitri itu 1 Syawal, kalau Idul Adha itu 10 Dzulhijjah. Jadi di dalam Idul Adha ini ada 2 ibadah besar. Yang pertama ada ibadah haji yang dilaksanakan di Mekah dan juga daerah sekitarnya, dan juga yang kedua ada penyembelihan hewan kurban. Jadi memang Idul Adha salah satu dari 2 hari raya besar di dalam Islam. Ya, karena kalau kita lihat di kalender kan tanggal merah. Plus cuti bersama besok ya Mbak ya. Iya benar. Hari Selasa cuti bersama. Anugerah juga buat teman-teman yang mungkin bukan beragama Islam itu juga ikut merayakan atau ikut libur minimal. Jadi Idul Adha prosesinya adalah dari ada penyembelihan hewan kurban, dan juga ibadah haji. Ya. Kalau kenapa harus sapi atau kambing bisa dijelaskan Mas Ulian? Kalau ayam kecilan mungkin ya Mbak. Iya benar kan, banyak nih hewan nih, ada ayam, ada bebek. Oke, jadi memang ada sejarahnya. Kalau kita menengok kembali pelajaran SD kita dulu, ada kisah-kisah Nabi gitu ya. Kalau obrolan bapak-bapak di malam hari biasanya kan cerita Nabi-Nabi. Kalau sudah jam 12 lewat gitu ya. Ini kalau siang ya obrolan Nabi-Nabi yang beneran gitu ya. Kalau itu obrolan yang lain. Jadi Idul Adha ini meneladani dari salah satu nabi, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita pernah belajar bahwa Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi pilihan Allah yang disebut dengan Khalilullah atau kekasih Allah. Karena Nabi Ibrahim sangat dicintai oleh Allah. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya cobaan-cobaan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, dan beliau mampu melaluinya. Ya, misalnya ketika waktu kecil ditinggal di gua atau di hutan sendirian, kemudian ketika besar mulai mengenal tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, kemudian berdakwah kepada Raja Namrud, sampai kemudian dibakar dan seterusnya, sampai kemudian beliau selamat dari kobaran api, kemudian beliau menikah dan sampai usia yang uzur. Ya, kalau sekarang berapa? 80 atau 90-an ya. Itu belum punya putra. Ketika sudah menunggu lama, waktu itu belum ada bayi tabung. Jadi memang nggak bisa, memang hanya bisa berusaha dan juga berdoa. Setelah sekian lama berusaha berdoa, akhirnya di usia yang sudah
Renta. renta tersebut. Tapi memang nabi-nabi zaman dulu itu usianya panjang, ratusan tahun. Jadi yang di usia sepuh tersebut beliau mendapatkan seorang putra yang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, belum berhenti sampai di situ. Ketika mendapatkan putra, kemudian beliau mendapatkan perintah untuk hijrah ke Mekah pada waktu itu. Sebenarnya kan beliau di daerah Sam, kemudian disuruh pindah ke daerah Mekah. Waktu itu Nabi Ismail kan masih kecil, baru lahir, kemudian disuruh untuk pindah ke sana bersama ibunya, yaitu Siti Hajar. Kemudian ditinggal di padang pasir sendirian berdua hanya dengan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim pulang lagi ke daerah asalnya. Nah, yang kemudian menemukan sumur Zamzam. Sampai sekarang masih kita bisa nikmati ya, Mbak. Berapa Mbak? Satu botol itu berapa? Kalau untuk garis kurang tahu ya. Tapi biasanya oleh-oleh haji. Semoga bisa ke sana. Oh iya. Amin. Bisa merasakan. Iya, bisa merasakan biasanya oleh-oleh haji itu ada air Zamzam. Kemudian belum sampai ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, beranjak remaja, itu ada lagi cobaan lagi. Itu Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya. Nah, ini bedanya mimpi kita dengan mimpi para nabi. Kalau mimpi kita itu biasanya bunga tidur gitu. Tapi kalau mimpi Nabi itu ada perintah di balik mimpi tersebut. Nah, semalam mimpi, wah mungkin ini hanya mimpi saja. Besok malam lagi mimpi lagi, disuruh untuk menyembelih putra satu-satunya yang sudah sekian lama menunggu kehadirannya. Kemudian malam ketiganya ternyata mimpi lagi. Berarti nggak cuma sekali mimpi, tapi berkali-kali. Wah, baru Nabi Ibrahim kemudian, wah ini kalau 3 kali berarti kemungkinan ini adalah perintah Allah. Akhirnya diutarakan kepada putranya. Nah, ya bahasa sininya, ya Ismail, saya bermimpi untuk menyembelih engkau. Menurut engkau bagaimana pendapatmu? Jadi tidak langsung kemudian sembelih, tapi memang ditawari dulu gitu ya. Tapi tawari dulu bukan berarti Nabi Ibrahim itu ragu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk meminta pendapat dari Nabi Ismail. Ternyata jawaban Nabi Ismail itu beda dengan anak-anak sekarang gitu ya. Kalau anak sekarang ada perintah seperti itu mungkin, wah kenapa nggak bapak aja yang sudah tua itu ya. Iya. Tapi Nabi Ismail langsung lapor itu ya, laporkan itu. Nabi Ismail itu enggak. Nabi Ismail itu menjawabnya adalah laksanakanlah kalau itu adalah perintah Allah. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Ya, jadi Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut kepada putranya pun dengan sabar menerima, ikhlas karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas mau disembelih. Gitu. Tapi dengan legowo merelakan dan ikhlas yang memang kecintaan kepada Allah itu melebihi cintanya kepada diri sendiri, melebihi cintanya kepada anaknya. Jadi ketika itu kemudian apa ya Mbak? Dibawa ke mana ya Mbak ya? Ya ke suatu tempat, tapi tidak semulus itu ternyata. Sudah ikhlas, sama-sama ikhlas, bapaknya ikhlas, anaknya ikhlas, ternyata di jalan ada setan. Setan yang membisiki agar membatalkan perintah tersebut. Wah, kasihan, udah lama nggak punya anak disuruh sembelih. Apakah nggak kasihan kepada anaknya? Akhirnya dilempari batu, yang sekarang menjadi ritual yang namanya melempar jumroh. Ada jumroh ula, wusto, yang ketiga apa ya? Jumroh. Ya. Ula, wusto, dan akobah. Nah kemudian ketika sudah ditempel pisaunya menempel di leher. Nah kemudian secepat kilat diganti oleh malaikat dengan kambing. Domba sama kambing sama apa enggak? Nah itu sebenarnya ada sedikit perbedaan antara domba dengan kambing ya. Kurang lebih begitulah. Jadi memang digantinya tidak dengan ayam. Nah, kalau diganti dengan ayam mungkin sekarang banyak ayam ya. Tapi ternyata digantinya dengan kambing ataupun domba. Sehingga disunahkan untuk berkorban itu menggunakan kambing atau domba, atau juga bisa sapi. Kalau kambing atau domba itu untuk 1 orang, kalau sapi itu untuk 7 orang. Nah, kalau unta 7 orang juga. Sama. Dianggap sama dengan sapi berarti ya? Kalau tidak salah seperti itu.
Saya belum pernah korban unta masalahnya. Iya. Oke, gambaran singkatnya begitu, Mbak. Kalau untuk berkurban itu sendiri, nah itu tuh hukumnya apa? Nah, hukum berkurban itu kalau ulama berpendapat itu ada yang mengatakan sunnah muakkad gitu ya, bagi perorangan. Ada yang mengatakan wajib, tapi yang masyhur itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad dilakukan setiap tahunnya bagi yang mampu. Bagi yang Bagi mampu. yang mampu. Gitu ya. Kalau yang nggak mampu ya berarti bagiannya menerima hewan kurban atau daging yang sudah dipotong-potong. Ya. Nah, kalau misalkan nih pengen berkurban, Oke, tapi dulu waktu kecil itu dianya belum akikah. akikah. Terus gimana nih? Harus apa dulu? Oke. Padahal dia sudah dewasa. Sudah katakan. dewasa. Iya. Bisa nggak diganti dengan berkurban? Oke, jadi kalau akikah dan juga kurban itu sama-sama menyembelih Iya. hewan. Nah, cuma bedanya kalau akikah itu bisa dilakukan sepanjang tahun. Artinya setiap hari itu boleh menyembelih. Waktunya itu tidak terbatas. Nah, tapi kalau kurban itu ada batas waktunya. Iya. Yaitu boleh menyembelih hewan kurban, disebut dengan ibadah kurban itu ketika itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau Sampai pada dengan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi 4 hari tersebut. 4 hari. 4 hari itu diperbolehkan menyembelih kurban. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13. Ini 10 Dzulhijjah kan Idul Adha. Betul. Nah, kemudian 3 hari itu Tasyrik. namanya hari tasyrik. Nah, itu masih boleh menyembelih hewan kurban. Kalau setelahnya Kalau setelahnya berarti dihitungnya bukan kurban lagi, berarti sudah beda sedekah lagi. biasa. Oh, sudah. Nah, syarat-syaratnya untuk mengikuti kurban nih, kita kan harus melakukan amalan apa sih sebelum berkurban? Kan ada nih pasti entah itu puasa, ada yang katanya potong kuku dulu sebelum berkurban ya, itu bisa diceritakan. Oke, baik. Jadi dalam bulan Dzulhijjah itu memang ada apa namanya? Tadi di awal disebutkan ada ritual atau apa ibadah haji dan juga kurban. Ibadah haji itu di Mekah, Madinah, dan kurban itu bisa dilaksanakan di seluruh dunia. Kalau di Mekah ketika haji itu tanggal 9-nya itu merupakan inti dari haji, yaitu ada yang namanya wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya ya berkumpul, wakaf, berhenti di suatu daerah yang namanya Arafah. Di Arafah itu kemudian di sana ada khutbahnya, ada zikirnya, ada ibadah-ibadah yang di sana. Dan yang tidak di Arafah itu disunahkan untuk puasa. Nah, puasa Arafah namanya puasa Arafah. Ya. Kayak stand up comedy ya, Mbak ya. Apa itu namanya? Yang Mbak itu Arafah namanya ya. Iya, Mbak. Itu komedian. Oh, komedian. Ya, benar. Nah, ya itu puasa Arafah itu kan 1 hari ya. 1 hari. Setelah puasa Arafah ada puasa apa lagi? Sebelum puasa Arafah itu ada juga yang menyunahkan tanggal 8-nya namanya puasa Tarwiyah. Nah, 9-nya namanya puasa Arafah. Nah, tanggal 10-nya atau Idul Adha itu haram untuk puasa. Betul, karena itu kan pas hari H. Hari H-nya itu nggak boleh puasa sampai hari tasyrik selesai. Kalau hari sampai 4 hari berarti ya, dari tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu nggak boleh untuk berpuasa. Diharamkan untuk dosa malah puasa. Dosa ya kan haram. Ya. Nah, kemudian bagi yang berkurban, bagi yang memang sudah berniat untuk berkurban, itu disunahkan untuk, kalau di hadisnya itu dikatakan agar jangan memotong rambutnya atau kukunya. Berarti tidak boleh memotong kuku saat mau berkurban. Dari tanggal 1-nya sampai tanggal 10-nya. Ada yang mengatakan yang nggak boleh itu kuku kambingnya ataupun rambut kambingnya atau sapinya nggak boleh dipotong. Ada juga yang mengatakan yang nggak boleh dipotong itu yang berkurban juga nggak boleh potong. Alasannya adalah agar pahala dari berkurban, karena pahala dari berkurban kan dari setiap rambutnya itu ada pahalanya. Takutnya ketika dicukur nanti kambingnya misalnya potong jenggotnya itu ya, biar muda lagi itu berkurang nanti pahala. Ya, jadi kalau misalnya bagi pengkurbannya itu kan nanti
tubuh yang melekat itu nanti agar ikut juga dibebaskan dari api neraka. Amin. Jadi memang disunahkan untuk tidak memotong kuku ataupun bercukur rambut bagi yang berkurban. Terus kalau untuk yang penerima daging kurban ini nanti kan sudah disembelih, terus nanti ada juga hasil dari dagingnya ini, daging sembelihannya ini kan nanti dibagiin. Nah, siapa saja yang berhak mendapatkan daging kurban itu? Kalau menurut syariah. Oke, baik. Jadi memang di daging kurban atau bukan hanya dagingnya, tulangnya dan juga yang lainnya itu disunahkan untuk sendiri juga dapat. Jadi seperti dibagikan kepada oleh keluarganya. Kita juga disunahkan bagi yang berkurban itu untuk memakan hewan kurbannya. Jadi tidak diharamkan untuk makan kurbannya sendiri. Berarti yang berkurban juga bisa makan daging kurbannya sendiri. Iya bisa, tapi nggak boleh semuanya. Iya, maksudnya sapi tetap boleh makan. Tetap boleh makan, kecuali kurbannya itu kurban nadar. Kalau kurban nadar itu nggak boleh. Tapi kalau kurbannya tidak nadar, itu boleh mengkonsumsi sendiri. Menarik nih, kurban nadar itu seperti apa sih? Nah, misalnya besok saya ketika lulus S2 saya akan kurban sapi 1 ekor. Berarti nggak boleh untuk 7 orang? Iya. Atau tetap boleh? Kalau nadarnya untuk 1 orang, ya nadarnya itu yang. Berarti dia diharamkan untuk memakan dagingnya? Kalau nadar. Kalau nggak nadar. Kalau yang nadar? Sepertinya begitu. Kalau kurban biasa nggak, bukan nadar. Misalnya besok kalau saya sembuh sakit, saya bernadar akan kurban kambing berwarna hitam 1 misalnya. Ya berarti harus dituruti itu. Tapi kalau kurban biasa itu boleh sepertiga untuk yang berkurban. Sepertiga dari misalnya dagingnya 45 kilo nih. Nah, berarti sepertiganya untuk yang berkurban. Sepertiganya lagi untuk tetangga dekatnya atau teman-temannya atau tetangganya atau saudara-saudaranya. Dan sepertiga lagi dibagikan pada fakir miskin. Kan sekarang sudah, maksudnya sekarang itu kan banyak nih orang yang sudah mampu nih. Terus di Lola itu satu kampung katakan mayoritas berkorban semua. Terus sebaiknya gimana nih biar nggak mubazir? Dibawa kemana sebaiknya? Ya, jadi untuk pendistribusian hewan kurban itu nggak harus di kampungnya sendiri. Mungkin ada karena di kampungnya ini yang kurban banyak, dan ketika bagi kepada kampungnya sendiri itu kulkasnya nggak muat, nanti kan mubazir gitu. Itu bisa disalurkan ke kampung sebelah atau kampung yang lainnya yang di situ sedikit yang berkurban. Nah itu jadi bisa tidak terbatas hanya di kampung tersebut, tapi lebih utama ya ketika memang di kampung tersebut ada kurban dan tetangganya juga, wah ini kurban sapi nih, besok dapat banyak ini itu ya. Ternyata nggak dikasih, yang jauh dah itu jangan seperti itu. Tapi ya memang kita prioritas ya, misalnya kalau di Untidar ini, alhamdulillah tahun ini itu kurbannya 3 sapi, kemudian kambingnya 2 kalau misalnya. Iya kambingnya 2. Jadi biasanya kalau di Untidar itu untuk kemarin sudah ngisi Google Form belum? Itu ini. Iya, alhamdulillah sudah mengisi. Jadi ini makanya saya bertanya nih yang boleh menerima daging kurban itu yang seperti apa. Jadi ketika kita mengisi itu nggak salah gitu. Oh iya, nggak salah. Ya memang kalau di Untidar karena tidak semuanya itu berkenan mengambil, kadang rumahnya jauh gitu. Betul. Jauh seperti hitung bensinnya dengan dagingnya nggak nutup ini itu ya. Jadi memang kalau untuk yang nggak berkenan mengambil, ya tidak mengisi Google Form. Tapi yang berkenan mengambil yang rumahnya dekat mungkin, atau yang pada hari Selasa besok tanggal 18 itu di Magelang dan sekitarnya itu bisa mengambil, sehingga nanti ketika ada lebih itu bisa didistribusikan ke masyarakat sekitar, Tuguran, Sidotopo yang memang dalam kesehariannya itu masyarakat tersebut memang berinteraksi dengan masyarakat atau keluarga besar universitas kita. Nah nih sekarang bagaimana kita menjaga keberlanjutan dalam praktik penyembelihan hewan kurban dalam konteks perlindungan lingkungan? Hanya kayak pertanyaan UAS, susah dijawab gitu ya. Ya jadi untuk keberlangsungan lingkungan, memang lingkungan hidup kita ini harus kita jaga. Ya.
hewan itu makan rumput gitu ya. Mm-mm. Nah, makanya makan rumput, rumput itu tumbuhnya di tanah. Nah, tanah yang bisa ditumbuhi oleh rumput itu adalah tanah yang subur. Tapi kalau tanahnya tercemar, ya rumputnya nanti nggak tumbuh. Ataupun rumputnya itu tercemar, soalnya terkena radioaktif nuklir misalnya. Wah, itu kan bisa berbahaya. Jadi dengan berkorban ini kita juga harus menjaga lingkungan kita, bukan hanya lingkungan manusia, tetapi juga lingkungan hewani juga. Di hewan itu juga harus dirawat dengan baik, jangan disia-siakan gitu ya. Dalam Ya, penyembelihan kan harus tajam agar tidak menyakiti hewan terlalu lama. Gitu. betul. Jadi kalau pisaunya nggak tajam tumpul itu kan kasihan Ya, hewannya. betul. Gitu. Harus tajam biar Merasakan sakitnya lebih iya, lama. lebih Ya, lama. betul. Set langsung. Ya, Mas Ulian, kan kurban itu merupakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan tadi ya kan katanya. Kalau nih kita sebenarnya sudah mampu untuk berkurban, tapi di saat yang bersamaan juga kita harus membayar SPP anak, yang mana SPP itu mungkin kalau untuk membeli hewan kurban itu sudah cukup. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Membayar SPP anak atau berkurban? Padahal kalau membayar SPP anak itu wajib juga nih, pasti kan ada masanya nih. Tak maksimal tanggal sekian sudah harus dibayar. Nah, mana yang harus didahulukan? Bisa dijelaskan Bapak Ulian? Oke, kalau uangnya banyak ya bayar SPP dan juga misalnya uangnya 10 Lah, juta, SPP 5 juta. 5 juta Kurban lagi 5 buat juta. kurban. Nah, ini beda konteksnya. Kalau misalkan kita punya uang, nah cukupnya Mungkin. di antara dua itu buat berkorban atau untuk membayar SPP. Baik. Kalau konteksnya seperti itu, jadi kalau misalnya kalau nggak bayar SPP, akibatnya apa? Kira-kira anak terhambat nggak sekolah atau kuliahnya? Iya pasti terhambat dong, kan terhambat. dia tidak bisa mengikuti UAS, Nah, seperti itu. Jadi memang harus membayar. Nah, kalau lihat konteksnya seperti itu lebih, kalau menurut saya itu lebih utama untuk yang wajib dulu. Bayar SPP kan wajib. Iya benar. Kalau kurban kan sunnah. Jadi, Iya benar. kalau misalnya kita bayar SPP anak dulu, kurbannya mungkin tahun depan kita bisa alokasikan, Amin. sedikit-sedikit. Nah itu lebih daripada harus memaksakan berkurban tapi nanti anaknya ke DO misalnya. Atau Iya, anaknya betul. nggak sekolah, kan menuntut ilmu kan wajib. Iya benar. Ngalakul ini Betul. faridotun ngalakul muslimin. Menuntut Iya. ilmu juga wajib. Konteksnya seperti itu. Tapi kan yang bisa menilai mampu atau belum itu kan diri kita. Iya benar. Kadang orang lain menilai kan belum tentu sesuai dengan apa yang ada di dalam kondisi keuangan kita, yang paling tahu adalah diri kita. Iya betul. Nah, tinggal kita memprioritaskannya bagaimana. Nah, Nah, kalau misalnya kita sudah jauh-jauh memprioritaskan itu niat untuk kurban misalnya. Nah, ternyata di hari H itu ada kebutuhan yang lebih mendesak dan itu tidak bisa diganggu gugat, ya misalnya untuk SPP atau untuk berobat misalnya, itu kan dahulukan yang itu dulu ya. yang wajib. Betul. Mungkin karena berkorban kan masih bisa tahun depan lagi ketika Ya. masih Diberi umur panjang. nah, iya. Iya. Nah, lanjut nih untuk pertanyaan terakhir. Iya. Apa saja cara untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas saat merayakan Idul Adha di masyarakat multikultural? Multicultural atau multikultur? Multi Kultur ya, karena bahasa kalau Indonesia. bahasa Indonesia itu multikultural, tapi kalau dalam bahasa Inggris multicultural. Baik, kita berkorban itu memang tidak lepas dari konteks masyarakatnya. Jadi dalam berkorban memang ada nilai-nilai yang terkandung di balik. Kalau di ibadah haji, mungkin nilai multikulturalnya adalah kita bisa menghargai berbagai orang yang berbeda. Kalau haji kan di Arafah itu kumpulnya dari berbagai orang di seluruh dunia. Berbagai negara. Dari berbagai negara yang banyak perbedaan dari postur tubuh, tinggi badan, warna kulit, betul. bentuk rambut dan seterusnya, itu ada perbedaan. Tetapi di sana itu walaupun berbeda-beda itu menggunakan pakaian yang sama, aksesorisnya sama, pakai pakaian ihram, putih, nggak boleh berjahit, nggak boleh pakai sandal dan seterusnya. Kemudian dari berbagai kultur tersebut, kita itu di hadapan Tuhan itu sama. Yang dilihat adalah ketakwaannya.
Masya Allah. ketakwaannya. Jadi mau suku apapun itu, mau bahasa apapun itu, postur tubuh tinggi pendek dan seterusnya itu tidak berpengaruh. Yang dilihat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu ketakwaannya, bukan dari dilihat dari strata sosialnya, jabatannya, dari gajinya berapa itu enggak, tetapi dari ketakwaan. Jadi kita semua itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kurban, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kita. Misalnya kalau mungkin kalau kita hidup di Indonesia nggak terlalu gitu ya. Tapi zaman dulu itu di daerah Kudus itu terkenal tidak boleh kurban dengan sapi. Harus Tidak boleh pakai sapi zaman dulu. Itu dari Sunan Kudus itu tidak boleh kan. Ya walaupun sebenarnya menurut syariat itu boleh, tetapi karena di situ itu banyak penganut agama Hindu, di mana agama Hindu itu sangat mendewakan sapi atau mensucikan hewan sapi. Nah, demi menjaga perasaan tetangganya agar mereka juga tidak gelisah, wah itu Tuhan saya disembelih, itu Tuhan saya. Akhirnya di sana itu nggak tahu kalau sekarang, kalau zaman dulu itu katanya kalau korban itu pakainya kerbau. Soto Kudus katanya seperti itu. Ataupun di India, kalau sekarang itu di India memang kalau kurban pakai sapi, kecuali di negara bagian tertentu, kata teman saya yang kuliah di sana itu karena di sana, mayoritas di sana kan Hindu, sehingga kurbannya itu menggunakan yang selain sapi tersebut. Nah, kecuali ada di daerah tertentu yang memang jadi memang kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya agar tujuan dari berkurban itu kurban kan qorib itu artinya apa? Sahabat karib, sahabat dekat. Itu adalah tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ada hablum minallah berupa mendekatkan diri kepada Allah, juga ada hablum minanas atau mendekatkan hubungan sesama manusia dengan berbagi nyate bareng gitu kan, jadi yang tadinya nggak kenal jadi dekat, yang tadinya bukan siapa-siapa jadi berkesan dikasih hewan kurban sama Pak A atau Pak B misalnya. Jadi merasa diperhatikan dan agar tidak timbul kesenjangan sosial yang tinggi antara si kaya dengan si miskin, antara tangga yang satu dengan yang lain. Jadi ada nilai kebersamaan. Oke, terima kasih Mas Ulian sudah menyempatkan hadir ke Biru Podcast ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh teman-teman Sobat Biru semua. Oke, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Bye-bye.